pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan rasa hormat. Kita sembah dan kita puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bersama-sama kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita, apakah yang harus kita khawatirkan? Apakah yang harus kita cemaskan di dalam hidup ini? Marilah kita senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan penuh rasa syukur kita pujikan dengan pujian nomor 66 bait pertama dan kedua. Di
yang saya ambilkan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sumber pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, dengan kerendahan hati, bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan, di dalam doa yang demikian. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami semua mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu, kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerah-Nya yang tiada terkira itu. Amin. Hitung nomor 36, bait pertama kita pujikan. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber kekal suci. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita siapkan dengan satu pujian
dari Kidung Jemaat nomor 144B, bait pertama. Mari kita tunduk kepala di dalam doa. Pujian ini merupakan kerinduan kami, Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa segala kepenatan hati kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadamu, menyerahkan hidupnya kepada Allah yang hidup. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Oleh sebab itu hanya Engkaulah yang senantiasa kami andalkan dalam hidup ini. Ya Tuhan, perkenankan pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu dengan puji-pujian kami, dengan sujud dan sembah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan persembahan kami yang kami rangkai dalam tata ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kiranya Tuhan berkenan memberkati ibadah kami ini. Tuhan urapi setiap hamba-hambamu yang turut ambil bagian melayani Engkau pada pagi hari ini. Mari Tuhan tambahkan karunia talenta dari surgawi, sehingga semua bisa kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Kami menyerahkan totalitas ibadah kami, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan mendatangkan berkat serta kekuatan iman di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, tidak lupa kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan duduk di dalam kemajlisan, duduk di dalam kepengurusan kelompok, duduk di dalam kepengurusan komisi, pendeta, koster, tekniksi, demikian juga untuk panitia Natal dan pengurus arisan pembangunan. Dan semua yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Terlebih ketika kami mengadakan ibadah online, komisi multimedia ikut terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan urapi kami semua dan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan mampukan kami semua mengerjakan tugas pelayanan kami dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa.
Berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dengan kekuatan ilahi bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan bila pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Perkenankan kami juga berdoa untuk program-program yang telah direncanakan oleh para majelis, para pengurus komisi, panitia Natal, terlebih komisi pembangunan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga semua program yang telah kami rencanakan berjalan seiring dan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami tetap menyadari, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Oleh sebab itu berkatilah Tuhan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk pengurusan sertifikat, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk penggalangan dana. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian, Tuhan urapi sehingga mereka semua bisa mengerjakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk panitia Natal yang saat ini telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk merayakan perayaan Natal. Tuhan, apapun yang terjadi nanti, kami hanya berserah kepada Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki kami harus ibadah Natal secara online, Tuhan memberkati semua yang ambil bagian dalam perayaan. Dan ketika Tuhan menghendaki kami bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama, ini sebuah anugerah dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga semua berjalan dengan baik. Bapa, secara khusus kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan dirinya memasuki hidup berumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur buat pernikahan, pemberkatan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh kedua anak-Mu Yana dan Rakil di hari Sabtu yang lalu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami terus berdoa untuk anak-Mu Gista dan juga Agung yang akan melangsungkan pernikahan nanti di bulan Oktober. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatunya sehingga semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu. Berkatilah perekonomian jemaat Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka. Dimanapun mereka melangkahkan kaki untuk bekerja, baik di luar kota maupun di dalam kota, di pasar, di rumah sakit, di perusahaan, di instansi pemerintah, di sekolahan, dan dimanapun jemaat berusaha dan bekerja. Kiranya Tuhan proteksi, Tuhan berkati, berikan keselamatan, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka bisa bertemu dengan anggota keluarganya setiap hari, dengan penuh rasa syukur dan damai sejahtera. Bapa Surgawi, tidak lupa kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan curahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya senantiasa dicukupkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, ataupun anak-anak-Mu yang sudah bekerja namun terpaksa oleh karena situasi pandemi saat ini mereka kehilangan pekerjaan, Bapa. Kiranya Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Pak Suprapto, Pak Kusmanto, Mbah Ginem, Pak Subadi, Bu Kasmat, Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun, Pak Riyadi, Bu Riani, Mbah Tini, Mbah Wakini, dan semua anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan fisik. Ibu Nani Supardi, mari Bapak, Engkau
tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas mereka. Tuhan jamah sakit penyakitnya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati semua umat-Mu. Yang terlebih indah dari semuanya itu, kuatkan iman mereka, supaya mereka senantiasa berharap kepada Tuhan dan senantiasa setia kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para lansia. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berikan penghiburan, berikan hikmat, sehingga mereka bisa mengisi waktu-waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau melakukan aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih di bangku pendidikan, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati, berikan roh hikmat, kepandaian, akal budi. Tuhan mampukan mereka semua menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Tuhan berikan semangat untuk belajar, sehingga mereka bisa mempersembahkan nilai yang berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pendidikannya, Tuhan kiranya Engkau mencukupkannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tidak lupa pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami menyadari tanpa campur tangan-Mu tidak akan ada pemulihan untuk bangsa ini. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Lepaskan bangsa ini dari COVID-19. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa ini. Mari Bapak Engkau urapi, Engkau pakai semua hamba-hamba Allah yang duduk di dalam pemerintahan. Dari pemerintahan pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk para menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa untuk anggota MPR dan DPR ISTA DPRD. Kami berdoa untuk jajaran Polri, demikian juga TNI. Kami berdoa untuk garis depan medis, para dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Kami berdoa untuk para relawan. Kami berdoa untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Segala sesuatu yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan. Sehingga bangsa ini mengalami damai sejahtera, mengalami keamanan, kemakmuran yang dari Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Kami juga rindu di bangsa ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkati penginjilan di bangsa kami. Tuhan pakai gereja-gerejamu, Tuhan pakai mass media cetak elektronik, Tuhan pakai penginjil misionaris dan semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, semua Tuhan urapi, Tuhan pakai sehingga bisa ikut ambil bagian di dalam menyebarluaskan Injil Tuhan sampai di seluruh pelosok Indonesia ini. Sehingga di Indonesia ini banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya doa-doa kami ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah banyak berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Oleh sebab itu marilah bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan persembahan kita yang harum, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait pertama dan kedua. Allah mau memberi rahmat-Nya kepadamu.
serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa yang demikian. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perkenankan pada pagi hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa persembahan kami ini masih jauh sekali dari kesempurnaannya. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Mari Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan, Kau sempurnakan persembahan ini. Biarlah melalui persembahan nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan kami. Oleh sebab itu pakailah dan berkatilah hamba-hambamu yang sudah Tuhan percaya untuk membawa mengelola persembahan ini, berkati kehidupannya sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga seluruh umat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia, kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka. Tuhan cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Berikanlah kekuatan iman, berikanlah kesehatan di dalam tubuh mereka, berikanlah damai sejahtera di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, demikian persembahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kami persilahkan jemaat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Sebelumnya kita tunduk kepala di dalam doa. Ya Tuhan, inilah puji-pujian kami. Biarlah melalui puji-pujian nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya ketika kami memuji-muji nama-Mu, Tuhan berkenan untuk mendengarkan. Bahkan Tuhan berkenan bertata di atas puji-pujian kami. Sehingga setiap umat-Mu bisa merasakan ada hadirat Allah di dalam ibadah kami. Baik yang di gereja maupun yang di rumah. Semuanya merasakan ada hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika ada hadirat Tuhan, maka ada pekerjaan besar yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Uranya Tuhan berkenan mengurapi dan memakai hamba-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Dan bila setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, semuanya diberkati, dikuatkan, dimotivasi untuk senantiasa tetap setia sekalipun harus melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, bisakah kita bahagia di tengah problema? Saudaraku, bicara tentang bahagia saat ini sepertinya kebahagiaan itu semakin menjauh dari kehidupan manusia. Namun kalau bicara problema, justru problema itu semakin mendekat dan datangnya serentak bersama-sama. Kebahagiaan semakin jauh, problema semakin mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun sebagai umat Tuhan, bisakah di tengah-tengah problem dalam hidup ini, di tengah-tengah persoalan, permasalahan, pergumulan dalam hidup kita, kita tetap bahagia? Saudaraku, arti bahagia adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, lepas dari segala hal yang menyusahkan. Sekali lagi, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, lepas dari segala hal yang menyusahkan. Lepas dari segala hal yang menyusahkan. Kira-kira mari kita berpikir. Bisakah kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini melepaskan diri dari segala hal yang bisa menyusahkan?
Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang mencari kebahagiaan, sering salah paham, salah mengerti akan kebahagiaan itu. Banyak orang berpikir dengan menimbun kekayaan maka hidupnya akan bahagia. Karena pikirnya segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini semuanya akan terpenuhi dan dia akan bahagia. Mereka pikir dengan membangun kekuatan pada dirinya maka orang akan bahagia. Juga banyak yang berpikir dengan menyediakan pengamanan yang sedemikian rupa mereka juga merasa akan bahagia. Merasa aman, tentram, senang. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Padahal justru karena keinginan menimbun kekayaan, keinginan membangun kekuatan, keinginan menyediakan pengamanan, itu justru bisa menimbulkan banyak problema dalam hidup, menimbulkan banyak hal-hal yang menyusahkan dalam hidup ini. Kalau bahagia berdasarkan itu semua, lalu bagaimana kita yang tidak punya kekayaan apa-apa? Bagaimana kita yang tidak punya tim pengaman? Bagaimana kita orang-orang yang lemah? Apakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Kalau kebahagiaan itu diukur dari semua yang dicari oleh manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan bila ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya ulangi ayat yang keempat ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika orang mencapai kesempurnaan, utuh, tidak kekurangan suatu apapun, itulah kebahagiaan. Namun untuk mencapai ke situ ada proses yang harus diikuti. Maka di dalam ayat 2 dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa yang disebut pencobaan? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan adalah pergumulan di dalam hidup. Pencobaan adalah kesulitan, persoalan, permasalahan, problem yang kita alami dalam hidup ini. Dan itu semua terjadi oleh karena keinginan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan adalah pergumulan, persoalan, kesulitan, permasalahan, problema dalam hidup manusia. Dan itu muncul oleh karena manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Maka tepat kalau Nabi Ayub mengatakan di dalam Ayub pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ke-7. Mari kita perhatikan. Ayub 5 ayat 6 dan ke-7. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi.
manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Inilah yang disebut keinginan tadi. Ya. Keinginan yang akhirnya membuahkan pencobaan dalam hidup dan itu mendatangkan kesusahan. Maka kebanyakan orang ketika mengalami pencobaan, dia akan mengalami kesusahan, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana ketika mengalami kesusahan, orang itu bisa bahagia? Saudaraku, di dalam Yakobus tadi, justru kita dikatakan supaya kita berbahagia. Anggaplah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu. Sekalipun itu berasal dari keinginan kita yang menyusahkan kita. Bahagia tadi dikatakan adalah keadaan perasaan yang tenang, tentram, dan tidak ada hal-hal yang menyusahkan. Ya. Namun ternyata keinginan manusia itulah yang akan menimbulkan kesusahan di dalam hidup. Itulah pencobaan, itulah problema, itulah pergumulan, itulah persoalan yang harus kita hadapi. Dan bagaimana dengan ayat ini? Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah problem dalam hidup, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia di tengah-tengah pergumulan itu? Saudaraku, caranya supaya kita bisa bahagia di tengah-tengah pergumulan problem dalam hidup kita, kita harus bisa merespon bahwa problema atau pencobaan atau pergumulan ini suatu proses menuju ke kesempurnaan, tak kekurangan suatu apa. Maka dalam Yakobus pasal 1 ayat yang keempat tadi dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah kebahagiaan. Dan ketika kita tahan uji di dalam pencobaan, di dalam pergumulan, di dalam problem hidup kita, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kita harus bisa merespon sebuah problem dalam hidup ini sebagai satu proses yang menuju kepada kesempurnaan, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Itulah puncak dari kebahagiaan. Kalau kita bisa merespon pergumulan kita, sebuah proses menuju ke kesempurnaan, utuh, tak kekurangan suatu apa. Namun kalau kita tidak bisa menyadari bahwa problem yang kita alami, pergumulan yang kita alami, pencobaan yang kita alami, permasalahan yang kita alami, kita tidak bisa merespon ini sebagai satu proses, maka kita akan stres. Namun kalau kita bisa merespon, oh ini proses, aku sedang diproses oleh Tuhan, saya sedang mengalami proses ini, yakin proses ini akan berakhir. Dan suatu saat akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Tak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, bagaimana caranya? Supaya di tengah problem yang kita alami, kita tetap bisa berbahagia. Caranya adalah kita harus bisa menerima kenyataan yang
buruk sekalipun dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita bisa menerima kenyataan yang buruk sekalipun dalam hidup kita. Pengalaman Ayub, mari kita buka ya. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan. Izinkan saya membaca dari ayat 9. Ya. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kehidupan Ayub diproses oleh Tuhan, istri Ayub gak bisa menerima sesuatu yang buruk, sesuatu yang pahit, sesuatu yang menyusahkan, menyedihkan, penuh penderitaan. Istri Ayub tidak bisa menerima ini. Dia berkata kepada suaminya, masihkah engkau bertekun kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Kenapa istri Ayub berkata seperti ini? Karena istri Ayub tidak bisa menerima apa yang buruk dari Tuhan. Maunya yang diterima hanya sesuatu yang baik, enak, itu yang diterima. Maunya seperti itu. Dan kadang kita pun sebagai umat Tuhan karena seperti itu. Maunya yang enak, maunya yang baik, yang ringan, enteng, sekeco. Yang sering kita mau yang baik namun tidak mau yang buruk. Nah, supaya kita bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup ini di tengah-tengah problema kita, kita harus bisa menerima yang buruk dari Tuhan, sekalipun itu buruk sekali. Kita terima. Seperti Ayub, dalam semuanya itu dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, karena Ayub bisa menerima sesuatu yang buruk dari Tuhan. Dia nikmati proses yang dari Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita. Ketika kita bisa menerima proses yang telah Tuhan lakukan untuk kita, seburuk apapun, maka kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Orang tidak bisa berbahagia karena tidak bisa menerima kenyataan yang dialami ketika dalam pergumulan, ketika dalam problem, ketika hidupnya mengalami kepahitan, sesuatu yang buruk dari Tuhan. Orang gak bisa menerima, maka dia tidak akan bahagia. Justru mungkin dia bersungut-sungut. Justru mungkin dia mengata-ngatai Tuhan. Justru mungkin dia kecewa kepada Tuhan. Namun ketika kita bisa menerima proses yang dari Tuhan, kita bisa menerima sesuatu yang buruk yang kita terima, maka kita akan bahagia. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya hal yang berbicara pahit itu tidak baik untuk kita. Kadang yang pahit itu bisa mengobati kita. Saya ingat ketika ada ibu-ibu di sini berbincang-bincang, obat yang manjur untuk mengatasi fisik yang lemah apa? Ada ibu mengatakan gampang, sangat mudah. Apa obatnya? Bikinkan jus daun pepaya. Bayangkan jus daun pepaya, rasanya bagaimana? Pahit. Namun yang pahit itu ketika masuk di dalam tubuh dirasakan khasiatnya luar biasa. Ada satu kekuatan. Ketika tubuh ini bisa menerima sesuatu yang pahit, itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Sama dengan iman kita. Sama dengan jiwa kita. Kalau di dalam hidup ini kita bisa menerima sesuatu yang pahit, sesuatu yang buruk sekalipun, maka di situ akan ada kekuatan dari diri kita. Namun kalau kita maunya hanya yang indah, maunya hanya yang baik, maunya hanya yang menyenangkan, kita akan kerdil. Kita perlu
sesuatu yang pahit, sesuatu yang buruk, supaya kita ada kekuatan dari dalam. Ketika muncul kekuatan, maka akan ada kebahagiaan. Kita akan menerima mahkota kehidupan yang dikatakan tadi. Yakobus pasal 2 tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa berbahagia di tengah-tengah problem yang kita hadapi? Mari kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menulis ayat ini, dia berada dalam penjara. Seharusnya dia susah, seharusnya dia sedih, merasakan penderitaan yang dia alami di tengah-tengah penjara itu. Namun di sini dia bisa menasihati jemaat dengan tulisan-tulisannya supaya jemaat mengucap syukur dalam segala hal. Karena Rasul Paulus tahu dengan mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun dalam keadaan yang penuh dengan problema, pergumulan dalam hidup, orang itu akan bisa mengalami kebahagiaan. Maka di dalam penjara dia memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena dia bisa bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, ketika kita bisa melihat sesuatu yang terkecil sekalipun dan kita syukuri atas kasih karunia Tuhan, maka kita akan bahagia. Bisa makan apa adanya, kita mengucap syukur, kita bahagia. Bisa berjalan kaki kemana-mana sekalipun gak naik apa-apa, kita syukuri, maka kita bahagia. Apapun yang kita alami dalam hidup, kita harus berusaha bisa bersyukur. Karena dengan bersyukur, orang akan mendapatkan kelegaan. Dan kelegaan itu memunculkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa kita. Dan itulah bahagia. Apa gunanya punya segalanya kalau hati kita tidak tenang? Apa gunanya dicukupi semua kalau hati kita tidak tentram? Apakah itu kebahagiaan? Tidak. Kebahagiaan adalah keadaan perasaan yang tenang, tentram, jauh dari kesusahan. Dan orang yang mengalami kebahagiaan adalah orang yang bisa merespon proses yang nantinya menuju kepada kesempurnaan, tidak kekurangan suatu apapun. Kebahagiaan bisa dimiliki ketika orang bisa menerima kenyataan yang buruk sekalipun dalam hidupnya. Kebahagiaan ketika orang bisa bersyukur dalam segala keadaan kepada Tuhan. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, sekalipun sepertinya kebahagiaan itu menjauh dari kita, problem datang bersama-sama. Namun kalau kita bisa melakukan firman Tuhan ini, 3 hal tadi, maka saudara akan mengalami kebahagiaan. Percayalah, sekalipun kita melewati lembah air mata, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan dari setiap pergumulan problem dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Firman-Nya iya dan amin. Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 katakan seperti itu. Allah setia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu kemenangan yang Tuhan berikan. Percaya Tuhan. Percaya, jangan meragukan pimpinan Tuhan. Jangan meragukan perlindungan Tuhan. Kita akan bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Haleluya. Biarlah firman ini mengingatkan kita semua, menguatkan kita semua. Mari apapun yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bersama Tuhan, saudara akan tetap bahagia ketika saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati. Tim musik singer kami mohon untuk maju ke depan. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Kita pujikan, ya Tuhan ku percaya. Kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah percaya Tuhan, sekalipun kami harus melewati lembah air mata, namun bersama Engkau kami akan tetap berbahagia. Biarlah kami semua bisa menyadari kami bahwa hidup ini diproses oleh Tuhan, dan proses yang datangnya dari Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan bagi kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ketika Engkau melihat umat-Mu harus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami problema yang berbagai macam warna dalam hidupnya, apapun yang mereka alami Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kemenangan sehingga mereka bisa melewati lembah air mata bersama Engkau. Kami percaya suatu saat nanti ketika proses itu telah selesai, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan di kemudian hari. Kuatkan iman kami semua Tuhan, supaya kami senantiasa mengalir akan proses yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, supaya kami tetap setia kepada Engkau apapun yang kami alami ketika kami bersama Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan kami pasti akan kami alami. Terima kasih Bapa.
Hamba-Mu berhenti berbicara, namun bila Sang Roh Kudus terus berbicara di dalam hati sanubari setiap umat-Mu, sehingga mereka semua boleh dikuatkan, diingatkan, diteguhkan imannya untuk tetap setia sampai akhir hayat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang memperingati ulang tahun di minggu ini, yaitu untuk Bapak Rasiono, untuk Bapak Irwan Wigunanto, untuk Ibu Sri Kardasih. Mari bersama-sama kita berdoa untuk ketiga saudara kita ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh merasakan kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam hidup ini. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau tambahkan usia kepada saudara-saudara kami. Pada pagi hari ini kami berdoa ya Allah, untuk Bapak Rasiono, untuk Bapak Irwan Wigunanto, untuk Ibu Sri Kardasih. Mari Bapak, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas ketiga saudara kami ini. Kiranya dengan bertambahnya usia dalam kehidupan mereka, Tuhan tambahkan kasih karunia-Mu. Berikanlah kekuatan, kesehatan, tambahkan kasih karunia talenta dari surgawi. Kuatkan imannya, dan apa yang menjadi kerinduannya kiranya Tuhan yang akan mengabulkannya. Apa yang menjadi pergumulannya kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Berikanlah kasih karunia dan damai sejahtera di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, kemanapun anak-anak-Mu ini melangkahkan kaki, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan tumpangkan atas mereka. Turunkan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mewakili saudara-saudara kita, jemaat GIT Cepatian, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Rasiono, Bapak Irwan Wigunanto, dan Ibu Sri Kardasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan panjenengan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan senantiasa membimbing kita. Dan ketika Tuhan membimbing kita, maka hidup kita akan mengalami ketenangan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita pujikan nomor 402, bait pertama.
jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sumbernya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Kiranya senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kehidupanmu dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kidung nomor 410, bait pertama kita pujikan. Semua. Amin. Thank you.